Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ceria. Pada pagi hari ini kita akan belajar bab 8 yaitu menjadi anak soleh dengan tema 2 yaitu senang menolong orang lain. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sebelum belajar agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Anak-anak, setelah berdoa langsung saja kita membahas pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, senang menolong orang lain. Apa sih pentingnya menolong orang lain? Apa sih untungnya bagi kita? Dan apa sih untungnya bagi orang lain? Kira-kira apa nih pentingnya? Nah, ketika kita menolong orang lain, kita membantu dan mengurangi beban mereka, memberikan rasa bahagia, dan kita mendapatkan pahala. Dan kita akan disayang oleh Allah dan kebaikan yang kita keluarkan akan kembali pada diri kita. Contohnya apa sih tolong menolong? Membantu teman yang jatuh. Kalau kita main sepeda nih, ada di antara kalian yang sepeda terus jatuh, nah temannya dibantu, itu termasuk menolong orang lain. Kalau mencontek bekerja sama saat ulangan, apakah itu termasuk tolong menolong? Itu termasuk tolong menolong, tapi nggak boleh karena tolong menolong itu harus dalam kebaikan. Nah, Allah juga berfirman nih dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Nah, semuanya sudah tahu kan bahwa tolong menolong itu harus dalam kebaikan, tidak boleh dalam keburukan. Contohnya seperti tadi, bekerja sama saat ulangan itu merupakan tolong menolong, namun itu dalam keburukan karena bekerja sama dalam ulangan atau mencontek itu termasuk keburukan, tidak jujur. Sedangkan menjadi anak soleh itu harus jujur. Oke. Nah, setelah ibu guru membahas nih terkait tolong menolong, pasti semuanya sudah pernah kan tolong menolong? Masa iya sih seumur hidup belum pernah tolong menolong? Nah, pasti pernah dong. Nah, tugas anak-anakku sekalian, silahkan berdiskusi dengan teman sebangkunya terkait pengalaman tolong menolongnya. Satu contoh kasus saja ya. Nah, setelah kita berdiskusi, nanti kita akan bahas bersama-sama contoh kasus tolong menolong dalam kebaikan. Tapi semuanya berdiskusinya jangan berisik ya, dengan rapi. Ibu kasih waktu 7 menit untuk berdiskusi. Silakan anak-anak.
Nah, anak-anak, sesi diskusi telah selesai. Selanjutnya kita akan membahas bersama mengenai contoh kasus tolong-menolong. Adapun contoh kasus yang pertama yaitu apa ya? Gak ada yang ingin memberikan satu contoh kasus. Nah, betul. Membantu mengangkat belanjaan mama dari pasar. Itu betul sekali ya, itu termasuk juga berbakti kepada orang tua, apalagi kita semua anak soleh yang sehat. Jadi kita harus membantu menolong ibu. Apalagi nih contoh kasus yang kedua, membantu nenek menyeberang jalan. Nah, betul sekali, apalagi nenek-nenek kan sudah tua, kita perlu bantuan untuk anak muda, itu termasuk tolong menolong orang lain. Apalagi nih contoh kasus ketiga, ya, membantu ibu di dapur, itu termasuk juga tolong menolong. Nah, bangga banget nih Bu Guru, semuanya sudah tahu ternyata terkait tolong menolong dan sudah pernah mengalami tolong menolong dalam kesehariannya. Saya harap setelah ini kita lebih sering tolong menolong, oke? Nah, anak-anak, kita telah berdiskusi mengenai tolong menolong. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada tugas untuk anak-anak dikerjakan di rumah. Nah, tugasnya itu menulis pengalaman tolong menolong sesuai yang didiskusikan tadi dengan teman sebangkunya. Ingin berbeda juga boleh, cukup satu. Nah, nanti dikumpulkan di minggu depan. Oke, Ibu bagikan ya kertas penugasannya. Oke anak-anakku, sebelum kita pulang, ada nggak nih yang mau bertanya? Nggak ada ya, semuanya sudah paham. Dan semoga semuanya ditanamkan setelah pulang dari belajar, senang menolong orang lain ya, dimanapun itu. Entah itu seagama, beda agama, orang tua, sebaya, adik kakak, semuanya kita harus senang menolong orang lain dalam kebaikan. Nah, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita pulang, kita berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.